Halo guys, sekarang kita ada di halte menuju ke Kota Tua. Ini halte CSW. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me Halo guys. Jadi kita mau masuk misi, Pak. Kita cek suhu dulu kan? Iya. Kita misi. Iya. Iya. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah poin-poin kebijakan Jenderal Herman William Dindels dan Jenderal John William Johnson oleh kelompok 2. Kebijakan ini kita rangkum pada sumbernya, yaitu Musim Fathaillah. Berikut adalah penjelasan pada masa pemerintahan Jenderal Dindels. Masa pemerintahan Dindels terjadi saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Dindels, atau yang memiliki nama lengkap Herman William Dindels, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Dindels ketika itu adalah untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Pada masa pemerintahannya, Dindels dituntut untuk memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan Belanda. Selain itu, Dindels juga mendapat tugas untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Jawa. Dindels memiliki latar belakang sebagai orang yang memiliki pandangan liberal dan dipengaruhi oleh revolusi Perancis. 1. Dindels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan juga persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. 2. Dindels ingin memberantas praktik-praktik yang sifatnya feodalistik. Tujuannya agar masyarakat lebih produktif dan dinamis untuk kepentingan Republik Batak. Langkah yang diambil Dindels ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi hak bupati terhadap penguasaan tanah dan tenaga rakyat. Kebijakan Dindels di bidang pertahanan yang pertama membangun Jalan Anyar Panarukan dengan tujuan memperlancar lalu lintas pertahanan dan perekonomian. Yang kedua, menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 menjadi 20.000 orang. Yang ketiga, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Yang keempat, membangun pangkalan angkatan laut di Surabaya dan Ujung Kulon. Yang kelima, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan prajurit perang. 2. Kebijakan Dindels di bidang ekonomi. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan melakukan pemberantasan korupsi dengan keras, meningkatkan gaji pegawai menjadi lebih baik, mengeluarkan uang kertas, membuat kebijakan monopoli perdagangan beras, mengadakan pinjaman paksa kepada orang yang dianggap mampu, menjual tanah kepada pihak swasta seperti di Batavia dan beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat. Pajak in natura,
kontingenten, dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada masa VOC dilanjutkan, bahkan diperberat. Mengadakan Priengerstelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor kopi. Jan Willem Janssens adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda penerus Daendels yang menduduki masa pemerintahannya pada tahun 1811. Sebelumnya, Janssens pernah menjadi Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan. Namun ia harus lengser dari jabatannya pada 1806 karena Tanjung Harapan berhasil jatuh ke tangan Inggris. Tidak seperti Daendels, selama memerintah di Hindia Belanda, Janssens dikatakan gagal membuat kebijakan untuk merebut kembali wilayah Hindia Belanda yang sudah banyak dikuasai Inggris. Hal ini diperkuat dengan pasukan Thomas Stanford Raffles dari Inggris yang juga berupaya menguasai Hindia Belanda dan berhasil berlabuh dengan 60 kapal di perairan Batavia. Sama nasibnya seperti wilayah Tanjung Harapan, di bawah pemerintahan Janssens, Batavia akhirnya turut jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Janssens pun menyerah kepada Inggris pada 18 September 1811, yang ditandai dengan pemberian kekuasaan Hindia Belanda dalam prosesi penandatanganan kapitulasi Tuntang di Desa Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, itu dia kebijakan dari masing-masing jenderal. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Lihat awan di sana berarak mengikutiku, pasti dia pun tahu ingin aku lewati lembah hidup yang tak indah, namun harus ku jalani berdua denganmu. Pasti lebih baik.